Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak klasik. Kenalin, nama gue Alivia Wulandari. Kalian bisa panggil gue Ali. Teman gue. Halo, kenalin gue Maya dari IO Klasik 20. Salam kenal guys. Nah, jadi di Relay Camp kali ini kita tuh mau bahas sistem kerja dari event organizer. Jadi teman-teman, sistem kerja dari event organizer itu ada 3. Ada posisi IO, ada pedoman profesi dari IO, dan yang terakhir ada faktor-faktor penunjang bisnis IO. Jadi ini buat kalian yang punya bisnis di bidang event organizer, kalian bisa nih tonton terus Relay Camp ini karena kita bisa kasih tahu ke kalian faktor-faktor penunjang dari bisnis IO kalian gitu. Nah, karena tadi sempat aku singgung sedikit nih ke kalian, di sistem kerja event organizer itu ada posisi IO. Nah, aku mau kasih tahu nih ke kalian, apa sih posisi IO itu? Jadi teman-teman, kalian tuh harus tahu nih posisi dari event organizer ini, biar kita tahu nih lingkup pertanggungjawabannya gitu teman-teman. Jadi posisi IO ini ada 5 teman-teman. Yang pertama, ada penyandang dana. Penyandang dana ini bisa kita bilang sebagai sponsorship atau instansi yang mengadakan acaranya. Secara lebih sederhananya nih teman-teman, penyandang dana ini adalah suatu pihak yang mengeluarkan dana untuk pelaksanaan suatu acara gitu. Kemudian yang kedua, jadi yang kedua itu ada pelaksana. Suatu orang yang bekerja keras nih untuk mewujudkan satu event ini agar berjalan lancar. Kelancaran acara atau tidaknya itu tergantung dari pelaksananya. Jadi pelaksananya harus bekerja dengan keras untuk mewujudkan kepuasan dari pihak gitu. Nah, pelaksana ini juga jadi pusat dari seluruh pihak nih teman-teman. Dari itu pelaksana ini memiliki posisi yang vital dan strategis. Yang ketiga ada penampil. Jadi penampil ini masuk ke dalam posisi IO. Kenapa? Karena salah satu kunci daya tarik dari suatu program adalah penampilannya. Keberlangsungan semua acara bergantung pada penampilannya. Makanya kita tuh harus memilih-milih penampilan yang harus ada di program tersebut gitu. Selanjutnya yang keempat. Nah, di keempat ini ada penonton nih. Kenapa sih penonton masuk ke dalam posisi IO? Karena penonton ini menjadi salah satu tolak ukur dari kesuksesan suatu acara berlangsung nih teman-teman. Kalau misalnya kita membuat sebuah program atau acara nih, terus gak ada penontonnya, mungkin kita bisa bilang kan kalau acara itu gagal karena gak ada penonton yang datang, dan mungkin bisa dibilang kalau acara kita tuh kurang menarik gitu. Jadi penonton ini masuk ke dalam salah satu posisi IO yang sangat penting karena menjadi tolak ukur suatu event gitu. Kelima. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini ada pengamat nih. Pengamat di sini biasanya dari kalangan pers atau media, atau bisa jadi dari teman-teman kita sendiri. Kalau bukan teman-teman kita dan media, bisa jadi pengamat ini adalah siapapun orangnya yang menerima informasi tentang event yang akan kita laksanakan. Secara nggak langsung nih teman-teman, pengamat ini tuh bisa menjadi public relation buat acara-acara kita. Karena dengan adanya pengamat, maka acara kita tuh bisa diinformasikan kepada seluruh orang. Selanjutnya ada pedoman profesi IO. Nah, pedoman dari profesi event organizer ini akan dijelasin nih sama teman aku. Silahkan. Selanjutnya ada pedoman profesi IO. Sebenarnya ya teman-teman, kerja jadi IO itu nggak susah tahu. Intinya mah kata kunci cuma satu, semangat. Untuk jadi IO pun juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan guys. Di antaranya itu yang pertama, kepekaan tingkat tinggi. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, dan berdialog. Yang ketiga adalah kepercayaan diri yang tinggi. Yang keempat adalah kemampuan menyusun perencanaan atau konsep. Yang kelima, kemampuan analisis biaya atau keuangan. Yang keenam, kemampuan bekerja sama. Yang ketujuh, pengembangan seni imajinasi. Yang kedelapan, kemampuan membuat evaluasi. Dan yang terakhir adalah kedisiplinan yang tinggi. Kalau ngomongin soal IO nih ya, kita pasti menemukan dasar-dasar kerja yang secara teknis mengorganisir sebuah program. Dan cara kerjanya pun juga nggak jauh beda sama prinsip-prinsip dasar kerja bidang lain gitu. Nah, ini dia hal penting yang harus diperhatikan dalam teknis dasar kerja IO. Di antaranya yang pertama, pemahaman program. Seluruh tim pelaksana harus mempunyai tingkat pemahaman tentang program tertentu.
baik secara teknis maupun jiwa dari program tersebut. Yang kedua adalah seni imajinasi. Yang dimaksud di sini adalah kita mencoba untuk membuat suatu imajinasi tentang proses terwujudnya sebuah program sampai pada saat pelaksanaan program tersebut. Jadi di situ kita kayak mikirin gimana alurnya, di mana daya tariknya, dan terus kejutan apa nih yang mau ditampilin dan lain-lain. 3 adalah konsep tertulis. Konsep tertulis ini berbentuk proposal, dan proposal pun memberikan informasi secara detail, harus menarik, singkat, dan jelas. Yang keempat adalah rancangan budget. Nah, rancangan budget ini harus dikontrol setiap hari, bahkan per 2 jam pada saat mendekati hari H. Ini penting banget dilakuin, biar nggak terjadi over budget. Terus ada informasi. Informasi ini merupakan langkah atau upaya untuk mendatangkan tamu atau penonton. Biasanya kalau di program private nih ya, kita tuh biasanya cuma ngasih undangan aja. Tapi kalau misalnya kita bikin event yang gede, baru tuh kita butuh ngadain publikasi atau promosi. Terus selanjutnya ada kontrol pelaksana. Nah ini dia, kalau udah H-1 atau hari H, tingkat pengontrolan itu harus semakin ditingkatkan. Karena di saat-saat itulah biasanya hal tak terduga tuh terjadi guys. Makanya kita sebagai I.O. harus bisa mengantisipasi kejadian tersebut dengan cara membuat plan A, plan B, dan plan C. Terus selanjutnya ada doa bersama. Menurut gue langkah ini tuh paling penting banget di antara langkah-langkah lainnya. Karena apapun yang kita rencanakan dan apapun yang kita lakukan, kita pasti akan membutuhkan doa restu atau memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Dan yang terakhir adalah laporan akhir. Setelah ngadain event, pastikan ada evaluasi. Nah, setelah evaluasi, semua harus tersusun dalam satu berkas laporan akhir yang lengkap. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada faktor penunjang bisnis dari I.O. Nah, buat kalian nih ya, punya bisnis di event organizer, kalian harus tahu nih, syarat-syarat apa aja sih yang harus dimiliki agar sebuah bisnis dari event organizer ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, kalian harus menetapkan pasar atau market mana nih yang akan kalian tuju di bisnis event organizer kalian. Yang kedua, punya ide kreatif dan inovatif. Dalam bisnis I.O. ini tentunya dibutuhkan ide yang cemerlang dan kreatif agar kita tetap bisa bersaing dengan perusahaan I.O. lainnya. Misalnya kayak buat ide tema yang menarik dan beda dari yang lain gitu. Jadi sebisa mungkin hindarin ide-ide yang monoton. Dan itu kalian juga perlu mempunyai sebuah database. Kenapa sih? Karena database ini menjadi salah satu peran penting nih dalam bisnis event organizer kalian. Baik itu database sponsor, media, lembaga pemerintahan, mitra strategis, atau database dari klien kalian sendiri. Terus membentuk teamwork yang solid. Jadi dalam I.O. itu sebenarnya nggak terlalu membutuhkan orang banyak gitu di dalamnya. Karena yang kita butuhin itu adalah kualitas dari orang-orangnya. Tapi akan bisa disesuaikan dengan situasi kondisi. Misal ada sebuah event yang ternyata kita butuh tenaga tambahan nih, ya otomatis kita harus cari tenaga lebih dong. Selanjutnya, di bisnis event organizer ini kalian tuh juga harus punya kemampuan menjual. Apa sih yang dimaksud dengan kemampuan menjual ini? Jadi di sini kalian harus mempunyai kemampuan menjual acara kalian, baik untuk menarik perhatian dari sponsor, entah itu menjadi sponsor tetap ataupun sponsor tunggal, dengan mendanai seluruh biaya event yang kita butuhkan. Dan itu nih teman-teman, kalau kalian mempunyai kemampuan menjual ini, kalian tuh bisa nih menarik perhatian dari audiens ataupun orang yang ingin datang ke acara kita gitu. Kemudian berpikir detail. Tantangan menjadi seorang I.O. adalah gimana caranya kita bisa melihat hal-hal detail dalam sebuah acara. Mulai dari teknis acara sampai perlengkapannya. Makanya seorang I.O. perlu membuat rundown acara yang berisikan teknis acara dan semua hal yang diperlukan selama acara tersebut. Contohnya, seorang I.O. ini harus memastikan ketersediaan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan sebelum event dimulai. Bahkan kalau bisa, perlengkapannya itu harus dites dulu biar bisa berfungsi secara optimal. Nah, selanjutnya ada pembagian job desk yang jelas. Kenapa? Karena pembagian dari job desk yang jelas ini dapat membantu memperlancar jalannya event yang akan kita buat. Dimana di setiap masing-masing divisi yang telah ditentukan akan memberikan progresnya. Nah, hal itu tuh bisa membantu kita untuk mengetahui nih kesiapan dari event yang akan kita jalankan.
Karena suatu acara tuh akan berjalan lancar dengan adanya kerjasama atau teamwork. Selanjutnya adalah membuat jadwal kegiatan untuk 1 tahun ke depan. Karena IO sudah menuju profesional, jadi jadwal kegiatan itu harus sudah ada untuk 1 tahun ke depan. Karena inilah faktor utama mendapatkan hasil atau profit. Nah, syarat selanjutnya yaitu mempunyai modal usaha event organizer yang cukup. Untuk bisnis dari event organizer ini sendiri perlu menyiapkan modal finansial, terutama untuk memenuhi keperluan IO seperti mengurus legalitas usaha, menyewakan kantor, dan pengadaan alat-alat kantor. Dan yang terakhir yaitu mengikuti wadah organisasi. Karena dengan adanya wadah organisasi atau asosiasi, IO sangat membantu perkembangan perusahaan. IO dapat saling berbagi pengalaman atau saling membantu baik itu informasi atau dalam bentuk lainnya. Nah, karena kita berdua udah ngejelasin nih sistem kerja dari event organizer, kayaknya kita tuh mau pamit undur diri. Jadi, aku, Olivia, dan rekan aku pamit undur diri ya. Sampai ketemu di relay game selanjutnya. Dadah!